Pemirsa, memang kalau kita lihat di pemukiman sekitar sumur minyak rakyat yang terbakar ini sudah tampak sepi ya, tidak ada orang. Kalau kita lihat beberapa rumah ini sudah tidak ada penghuninya karena mereka ini sudah diungsikan, dievakuasi ke tempat pengungsian yang berada di bawah, jaraknya kurang lebih ada beberapa kilometer dari pusat kejadian. Akan tetapi kalau kita lihat juga ada beberapa warga yang sempat datang kembali ke rumah, tapi tidak lama begitu ya, sebentar saja untuk mengambil barang-barang mungkin, dan nantinya mereka akan kembali lagi ke pengungsian, sehingga memang pemukiman ini terasa sangat sepi begitu ya. Kita coba untuk menyusuri di sana. Bapaknya kok nggak ikut mengungsi? Sementara nengok rumah. Oh, nengok rumah. Ya. Ada yang mau diambil gitu? Enggak, ini kan cuman nengok sedikit sebentar gitu aja. Emang nggak takut, Pak? Ya takut. Ya. Tapi sehari-harinya di tempat pengungsian? Iya. Nginep pun di sana? Iya. Udah sejak berapa hari, Pak? 1 minggu. Sejak 1 minggu. Udah lama nggak sih, Pak, sebetulnya di sana? Apanya? Kalian sumur minyak itu? Oh, ini baru. Baru. Sejak kapan, Pak? Ya, sekitar 1 minggu. Gitu. Sekitar 1 minggu itu kalian ya? Iya. Oh, terus terbakarnya juga? Ya itu hanya 3 hari itu kan belum bisa diambil itu. Baru dibor, langsung dia nyembur. Jadi baru 3 hari ngebor. Ya, belum sempat diambil minyaknya? Belum. Langsung nyembur itu. Itu lahan milik siapa, Pak? Warga di sekitar sini atau? Iya, warga sini. Warga sini juga? Iya. Gitu ya. Bapak ikut ke sana, ikut kerja di sana juga? Enggak, saya kan rumah saya sebelahnya itu. Oh, sebelahnya? Iya, yang ini, yang enggak ada sekitar 2 rumah dari rumah saya itu. Kan takut juga itu dari ledakan, wah besar sekali itu. Sempat ngeliat kejadiannya? Saya waktu itu di rumah, nah, cuman kan kaget ada ledakan. Saya, ada bunyi ledakan? Iya. Kayak gimana bunyinya? Ya duar gitu. Keras sekali? Terus, Pak? Ya langsung ya saya lari gitu aja. Warga pada kabur. Lihat nggak waktu itu kayak gimana kondisinya? Kondisinya ya saya itu lihat langsung memasak membung tinggi gitu. Ada kobaran apinya itu juga nggak? Iya, ada. Sebesar apa, Pak? Nah, pokoknya besar. Iya. Itu pada saat itu kejadian jam berapa, Pak? Jam sekitar setengah 12. Setengah 12 siang? Iya. Tanggal 17 Agustus ya. Pada saat itu emang aktivitas di situ lagi ngapain orang-orang? Orang-orang ya lagi yang ngebur masih ada di situ. Iya. Masih proses pemboran juga? Iya. Baru ada keluar cairan langsung dihentikan. Sekitar katanya loh, sekitar ada ya setengah jam lah itu keluar minyak gitu katanya loh. Saya nggak tahu, saya kan di rumah, katanya orang-orang itu. Nah, di situ ditampung katanya, baru akan diambil. Keluar kan di situ dibuat lubang, terus dialirkan di lubang. Nah itu katanya itu meluber, baru dibelikan. Oh, meluber dari sumurnya itu? Di lubangnya itu dari sumur kan keluar, terus meluber. Kan dia kan takut, dibelikan perpal, tampung di perpal. Disambungkan terpal? Terus ditampung di perpal. Ditampung di terpal. Iya, kalau terpal kan mungkin nggak merembes lah, Bu. Gitu. Nah kalau yang di depan situ, Pak, itu juga baru nggak? Itu bersamaan, Bu. Oh, bersamaan? Iya, bersamaan. Cuman itu kendalanya itu batu, jadi agak lama. Kayak gitu. Tapi biasanya kalau yang ngebor terus menghasilkan minyak nih, nah itu terus nanti minyaknya dibawa kemana, Pak? Ya, belum tahu. Karena baru itu aja? Iya, baru. Saya nggak tahu itu. Gimana, Pak, harapannya nih? Ya, Bapak salah satu warga yang... Iya, harapan saya ya moga-moga cepat diatasi pemadaman ini. Timbang memakan korban lagi gitu harapannya. Oh, jadi warga pengen ditutup aja? Iya, kan pokoknya biar aman. Takut kejadian kayak gini, sudah pada trauma. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya, semoga aman ya, Pak ya. Iya, Terima kasih, Pak Sugianto. Pemirsa, di Desa Gandu sendiri ini tidak hanya ada satu titik sumur minyak rakyat, tapi ada beberapa titik.
selain yang terjadi kebakaran kemarin pada tanggal 17 Agustus. Nah, sayangnya titik-titik sumur ini memiliki dampak, salah satunya bagi lingkungan. Saat ini saya berada di salah satu selokan ya, yang memperlihatkan seperti apa limbah hasil dari sumur minyak yang dibor oleh masyarakat di sekitar sini. Sebagai informasi pemirsa bahwa limbah minyak yang berada di saluran air ini bukan berasal dari sumur yang terbakar beberapa hari lalu, akan tetapi ini berasal dari sumur minyak lainnya yang juga dibor dan juga dikelola oleh masyarakat. Anda bisa lihat ya pemirsa, kalau bisa saya tunjukkan seperti apa bentuk atau wujud dari limbah minyak tersebut. Aliran air ini pemirsa, ini tidak jernih. Kalau kita lihat ada bagian-bagian atau aliran air ini berwarna kuning kecoklatan dan tampak berminyak. Nah, ini merupakan hasil limbah dari sumur minyak yang dibor oleh masyarakat. Artinya pemirsa, kalau alirannya ini berasal dari sumur, dan kalau bisa kita lihat alirannya berasal dari sana ya, mengalir sampai sini, dan kemudian kita tidak tahu bahkan di mana ujungnya, dia terus mengalir ke sana. Ini dapat berdampak kepada lingkungan, entah itu bagi kehidupan masyarakat yang ada di sekitar sini, perkebunan, perairan, dan lain sebagainya. Karena bisa kita lihat sampai saat ini limbahnya masih terus keluar, tidak sedikit. Tampak berwarna pekat kecoklatan. Di sini tampak lebih jelas lagi ya pemirsa, warnanya seperti minyak bekas pakai begitu ya, warna kecoklatan dengan ada butiran-butiran kotoran yang terbawa. Ini sampai terus ke arah sana, yang sampai sejauh bisa kita memandang, ini warnanya begitu pekat. Artinya aliran limbah minyak ini berasal dari salah satu sumur minyak yang berada di atas sana, dan kemudian mengalir melewati perkebunan warga, melewati pemukiman, dan lain sebagainya. Sehingga sebetulnya ketika rakyat atau masyarakat yang berada di sini ini melakukan pengeboran sendiri, melakukan pengeboran sumur minyak sendiri, selain dampak keamanan yang terbukti beberapa hari lalu terjadi, ada juga dampak lain yang tidak diperhitungkan, yaitu dampak lingkungan. Kita akan lihat lagi seperti apa kondisinya di sini. Kita temukan faktanya. Saat ini pemirsa, bersama kami sudah ada Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto. Selamat pagi Pak Kapolres. Pagi Mbak Tanti. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Kalau boleh dijelaskan Pak, seperti apa sejauh ini proses hukum yang sudah berjalan dan sudah berapa banyak? Jadi kami dari Satreskrim Polres Blora sudah memeriksa 18 orang sebagai saksi, dan nantinya kami juga akan meminta pendapat keterangan dari saksi ahli, baik itu dari Pertamina maupun ahli pidana, yang nantinya bisa membuat terang perkara ini, dan mungkin juga akan kami minta tambahan saksi dari masyarakat nantinya. Pak, ada dugaan Pak, beberapa yang kami dengar begitu ya, ada dugaan bahwa sumur-sumur minyak rakyat ini dugaannya di-backing oleh oknum-oknum tertentu, seperti itu. Seperti apa tanggapannya Pak? Jadi kalau mengenai tambahan ini juga muncul juga di saya, tapi berdasarkan keterangan para saksi yang sudah kita minta keterangan, tidak ada yang menyebutkan bahwa itu di-backing ini itu tidak ada. Dan apabila ada, pasti akan kami tidak lanjuti. Artinya murni dari rakyat? Ya rakyat, terus ada dari yang pendananya itu. Ya. Arah ke pasal-pasal kemudian yang mungkin dikenakan oleh kepolisian juga? Ya, pasti pasal-pasal yang nantinya kita akan terapkan ke para calon tersangka. Nanti ya pasal-pasal pasti kami akan sampaikan. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Tanti, terima kasih. Pemirsa, kita temukan fakta selanjutnya.